terkait dengan kehilangan trust. Masyarakat kehilangan trust kepada pemerintah untuk mengelola uang atau iuran yang sudah pernah berjalan begitu ya. Apakah memang ini titik berat dari penolakan masyarakat bahwa mereka tidak mempercayai pemerintah untuk mengelola uangnya atau sebenarnya dari programnya secara keseluruhan yang dipermasalahkan oleh masyarakat, Bu Etika, kalau menurut pandangan Anda? Iya, tadi, kalau kita melihat berangkat dari beberapa kasus yang sudah terjadi, bayangin ya masyarakat melihat Asabri yang asuransi, tentara gitu, itu dikorupsi gitu. Mereka apalagi misalnya mereka tidak memikir bagaimana kalau itu di sekarang saat ini. Itu tadi saya bilang tuh menjadi muncul spekulasi-spekulasi gitu ya. Nah, permasalahan tadi, kalau saya katakan, apa namanya, terkait dengan, beberapa trust tadi, sehingga kita bisa, apa namanya, mungkin salah satunya juga kemudian, tadi masyarakat ya, terutama buruh mereka akan mengadakan, namanya, demo besok ya. Itu salah satu sebenarnya. Karena kita melihat banyaknya kejadian yang menyebabkan mereka menjadi kehilangan trust terhadap negara gitu, atau terhadap pemerintah dalam pengumpulan dananya. Oke, baik. Terima kasih Bu Etika. Kita akan mencoba kembali ke Pak Herman. Pak Herman bisa mendengar suara kami? Ya, bisa, silakan. Baik Pak Herman, ini kan kalau kita lihat dasar hukumnya ini yang saat ini sedang dipermasalahkan adalah PP begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya sebenarnya ini kan dasarnya juga adalah dari undang-undang. Tentu saja Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Pada saat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ini diajukan ke DPR, sebenarnya apa Pak yang diajukan? Apakah memang sesuai dengan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah dan kenapa akhirnya pada saat itu oleh DPR diloloskan? Pak Herman. Ini kan undang-undang tahun 2016. Jadi kalau kemudian hari ini menjadi banyak reaksi masyarakat, itu ditimbulkan karena adanya peraturan pemerintah nomor tahun 2004 ini gitu. Oleh karenanya ini yang kemudian harusnya ditinjau ulang adalah di PP nomor 21 tahun 2024. Terkait apa? Terkait kewajiban atas pemotongan terhadap iurannya. Karena kan ini masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalau masyarakat berpenghasilan rendah sudah dipotong BPJS, kemudian dipotong tabungan hari tua dan lain sebagainya, ini harus banyak pertimbangan lah. Ini arahnya baik gitu ya. Apa yang memang ini menjadi keinginan kita bersama sebetulnya karena yang namanya undang-undang itu kan antara pemerintah dan DPR. Kemudian pada sisi lain bahwa pemerintah juga ingin segera mempercepat hunian bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tinggal bagaimana mekanisme dan tata cara sehingga masyarakat merasa tidak keberatan dengan apa yang harus menjadi kewajibannya. Nah, oleh karena itu saya kira tinggal nanti pemerintah meninjau ulang karena peraturan pemerintah ini kan domainnya pemerintah. Jadi kalau domainnya pemerintah, tentu pemerintah harus segera mendudukkan kembali, mereview, membicarakan mana yang tepat karena memang banyak pertimbangannya. Jangan sampai kemudian bagaimana misalkan ya contoh, ini kan baku tarum ini kan juga banyak contoh yang kurang efektifnya pada waktu diterapkan di pegawai negeri sipil. Misalkan ketika mereka harus bekerja di kota, perumahannya berada di sangat jauh dari tempat kerjanya. Pada akhirnya apa? Ongkosnya menjadi terlalu mahal. Nah, kalau ongkos terlalu mahal, tidak mendekati terhadap tempat pekerjaan, pada akhirnya juga biayanya semakin tinggi. Padahal tapera kan diperuntukkan untuk sekali lagi adalah pegawai yang mendapatkan pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, saya kira harus direview kembali, aturan teknisnya lebih jelas, bagaimana meskipun tenornya 30 tahun, apakah memang jika kemudian mereka tidak bekerja dalam 30 tahun dalam perusahaan tertentu, kemudian ini masih bisa diberi toleransi, atau jangankan 5 tahun keluar dari perusahaan yang bersangkutan, kemudian dinonaktifkan kembali, baru mulai kembali nanti kalau kerja lagi. Ini kan aturan-aturan yang lebih teknis sesungguhnya harus dibicarakan dulu sehingga tadi kalau dianggap distrust menurut saya ya bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan kembali. Yang kedua, saya juga menyarankan agar memang coba berbicara dengan perbankan. Kan sekarang sudah ada yang namanya bank tabungan negara yang
khusus mereka itu menangani terhadap sektor perumahan. Ada juga BUMN di bidang perumahan. Nah, semestinya kan dibicarakan bahwa jika Anda yang berlokasi di A, maka akan mendapatkan perumahan di lokasi A dengan mendekatkan kepada tempat pekerjaan. Ini penting gitu ya. Kalau di negara-negara lain kan kita bisa melihat bagaimana dia kerja di sektor tertentu, dikasih apartemennya di daerah tertentu. Ini juga harus diberikan kepastian. Jangan sampai nanti terjadi pengumpulan dana, tetapi kemudian hasilnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Saya kira bagus ya. Ini pemerintah tidak harus mundur, tetapi bagaimana maju ke depan dengan membicarakan kembali mana yang lebih tepat, ajak bicara para praktisi dan stakeholders yang terkait dengan persoalan tapera ini, diajak kembali bicara, mendudukan kembali mana yang lebih tepat. Karena apa? Tujuannya sangat baik. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan hunian pada seluruh rakyat Indonesia. Pak Herman, tadi kan Anda menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke pemerintah. Pertanyaan saya adalah jalur formal seperti apa yang akan diambil oleh DPR untuk mengkomunikasikan hal ini? Apakah ada rencana bahwa anggota DPR akan mengajukan misalnya hak interpelasi atau hak angket seperti itu, Pak Herman? Peraturan pemerintah ini kan domainnya pemerintah. Dan saya kira pemerintah dengan situasi saat ini yang mendapatkan banyak respon dari masyarakat, semestinya sudah bisa menangkap bahwa ini ada hal yang harus didudukan kembali, gitu ya. Dan DPR tentu memberikan saran kepada pemerintah agar mereview terhadap apa yang menjadi keresahan masyarakat. Dan tadi bagaimana membangun trust agar betul-betul tujuan yang baik ini bisa dijalankan dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi intinya bahwa ini sudah menjadi domain pemerintah dan bagaimana pemerintah merespon ini, kami DPR juga memberikan saran. Dan saran kan bisa dilakukan dalam berbagai aspek. Tentu ada kanal-kanal yang ini juga bisa sampai kepada pengambil keputusan di pemerintah. PP ini kan dibahas antar sektoral dan tentu PP apakah nanti berada di sektor Kementerian PUPR saat ini juga akan sangat bergantung kepada pemerintahan yang akan datang. Dan yang paling penting adalah sekarang tentunya dengan situasi banyak respon masyarakat, pemerintah seyogyanya segera untuk mereview, mendudukan kembali, mengundang para stakeholders, dan kemudian membicarakan mana yang lebih tepat. Apakah dengan mandatori seperti ini sehingga semua wajib untuk memberikan ataupun dipotong gajinya sebagai iuran, ataupun barangkali menjadi pilihan. Gitu. Nah, kalau menjadi pilihan, dengan cara apa untuk menjadi pilihannya? Dulu Bapak Tarum itu pilihan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ke depannya dengan reaksi ini tentu kami serahkan kepada pemerintah untuk merespon ini. Baik.